Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Pastor Stefanus Sitohang OFM Kapusin, sebagai Ketua Komisi Pengembangan Sosial Keuskupan Agung Medan, hadir untuk menyapa saudara-saudari dalam rangka Hari Pangan Sedunia tahun 2025. Saudara-saudari yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Setiap tanggal 16 Oktober, dunia merayakan Hari Pangan Sedunia sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan kelestarian bumi sebagai rumah bersama. Gereja Keuskupan Agung Medan melalui Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi turut ambil bagian dalam gerakan ini sebagai wujud nyata iman yang peduli terhadap kehidupan, keadilan sosial, dan martabat manusia. Tahun ini, Keuskupan Agung Medan merayakan Hari Pangan Sedunia dengan tema bermisi menyemai keadilan pangan, menuai harapan yang berkelanjutan. Tema ini mengajak seluruh umat beriman untuk terlibat aktif dalam misi kasih yang memperjuangkan keadilan pangan bagi semua orang, dengan semangat harapan bahwa dunia yang lebih baik dan berkelanjutan dapat terwujud melalui kerja keras, solidaritas, dan tindakan nyata. Sebagai bagian dari perayaan ini, Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Medan menyelenggarakan perayaan HPS tingkat sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, serta melibatkan seluruh orang muda Katolik se-Keuskupan Agung Medan yang akan diselenggarakan di Kompleks SMP SMA Bintang Timur Balige, Yayasan Don Bosco Manado, Balige. Untuk memeriahkan perayaan ini, diadakan berbagai perlombaan yang melibatkan seluruh jenjang pendidikan dan kaula muda di seluruh Keuskupan Agung Medan. Pertama, perlombaan itu adalah lomba menggambar untuk tingkat TK, Taman Kanak-kanak. Yang kedua, lomba puisi dan storytelling untuk tingkat sekolah dasar. Yang ketiga, lomba pidato bahasa Indonesia dan vokal grup untuk tingkat SMP. Yang keempat, lomba pidato bahasa Inggris, tari budaya, dan vokal solo untuk tingkat SMA. Dan lomba ekonomi kreatif dan festival Mars HPS Keuskupan Agung Medan untuk seluruh orang muda Katolik tingkat OMK Sekeuskupan. Kami dengan penuh sukacita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi luar biasa dari 500-an unit sekolah Katolik dan negeri dan juga 70 paroki di Keuskupan Agung Medan yang turut berpartisipasi dalam kegiatan dan perayaan ini. Keterlibatan ini menunjukkan semangat kebersamaan dan kepedulian umat dalam memperjuangkan keadilan pangan dan merawat bumi, rumah kita bersama. Selamat kepada para peserta yang berhasil masuk dalam nominasi 10 terbaik dari setiap kategori perlombaan. Bagi saudara-saudari kaula muda yang belum berhasil kali ini, jangan berkecil hati, tetaplah bersemangat dan tetaplah berkarya. Kami menantikan partisipasi dan kreativitas yang lebih gemilang dalam perayaan Hari Pangan Sedunia untuk tahun mendatang. Atas nama seluruh panitia dan tim juri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga perayaan HPS 2025 ini menggerakkan hati kita semua untuk tetap terus bermisi, menyemai keadilan, dan menumbuhkan harapan
yang berkelanjutan bagi sesama. Terima kasih. Lomba puisi untuk tingkat sekolah dasar, inilah nominasinya. Bangun pagiku, disapa matahari, cangkulku genggam menapaki bumi. Tapi tanahku menangis kering. Aku petani kecil masa depan. Aku petani kecil penuh harapan. Bermain lumpur sambil belajar tanaman. Tanganku kotor, hatiku tenang. Menumbuhkan mimpi manis di kecapanku. Dengan riang gembira, suapan itu bagai pesawat yang tepat mendarat di landasan pacu punyahan. Dan jagung bertumbuh kembali, bunga kembali mekar mewangi. Alam tersenyum berseri-seri. Terima kasih Tuhan atas hujan rahmat-Mu bagi kami. Ria, semua ciptaan Tuhan yang gemilang. Ikan becis kecil tersenyum manis. Air membasuh tanah retak, menyuburkan harapan yang nyaris retak. Dalam rintiknya kasih pun. Untuk lomba storytelling tingkat SD, inilah nominasinya. Yesus sudah tahu apa yang dalam pikiran Filipus. Tetapi Yesus hanya ingin mencobai seberapa besar iman Filipus. Filipus pun menjawab dengan bingung. Waduh guru, bagaimana ya? Kita tidak memiliki uang sebanyak itu. Walaupun kita memiliki uang sebanyak 200 dinar, itu tidak akan cukup untuk memberi makan mereka. Mereka hanya akan mendapat sepotong kecil saja. Nah teman-teman, untuk teman-teman ketahui, uang 200 dinar itu. Salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas membawa seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah Bapa. Ia membagi-bagikannya kepada orang-orang. Dulu sekali ada banyak orang Israel yang sedang melakukan perjalanan panjang menuju tanah Kanaan. Mereka dipimpin oleh seorang bapak hebat bernama Musa. Teman-teman, perjalanan mereka itu tidak mudah loh, panas sekali. Dan terkadang mereka... Aku bercerita ya teman-teman. Pada suatu ketika, Yesus bersama murid-muridnya berada di tepi danau. Orang banyak mengikuti ia. Ribuan jumlahnya. Bayangkan teman-teman, kita sedang berada di sebuah padang gurun yang panas dan kering. Matahari menyengat, hati kita lelah, perut lapar. Tidak ada pohon untuk
tidak ada air, dan tidak ada makanan. Mengapa kami dibawa keluar dari Mesir untuk mati kelaparan di sini? Di Mesir kami masih makan roti dan daging. Tapi Munat, seorang anak kecil yang polos dengan berani pun maju. Ia berkata, "Aku tidak membawa banyak, hanya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan kecil." Tidak penting buat ukuran dunia. Tapi hari itu ia membawa sesuatu yang sangat berarti. Bekal sederhana dari rumah. 5 roti jelai dan 2 ikan kecil yang dibungkus ibunya dengan kain bersih. Makanan itu bukan untuk dijual, sekedar bekal makan siang lah. Tapi ia tidak tahu bahwa harinya akan menjadi sebuah keajaiban yang akan dikenang sepanjang masa. Yesus melihat ke arah kerumunan orang banyak itu. Hatinya tergerak oleh belas kasih. Lalu ia berpaling ke Filipus dan bertanya, "Di manakah kita dapat?" Janganlah lupakan Tuhan Allahmu yang telah mengeluarkan engkau dari tanah perbudakan Mesir. Perjalanan mereka bukan tanpa tujuan. Tuhan memiliki rencana besar yang melebihi pengertian mereka. Rencana yang akan membawa mereka 5.000 orang yang diambil dari kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Demikian ceritanya. Pada suatu ketika Yesus pergi ke seberang danau Galilea. Namanya Danau Tiberias. Saat itu banyak sekali orang-orang. Lomba pidato bahasa Indonesia untuk tingkat SMP, inilah nominasinya. Untuk menghangatkan suasana, angin sepoi dari toba kaldera membawa sejuk ke dalam hati. Ikut lomba ini dengan gembira, saya sampaikan dengan sepenuh hati. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita menyebut Sumatera Utara, satu nama yang langsung terlintas yaitu Danau Toba. Danau ini bukan sekadar danau. Danau ini adalah jiwa dari tanah Batak. Air biru berkilau, Pulau Samosir, atau makanan khas yang disantap lezat di pinggir danau. Wajar, Danau Toba memang luar biasa indahnya. Namun pada kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat Danau Toba bukan hanya sebagai tempat wisata, namun juga sebagai warisan bumi dan warisan budaya. Sumatera Utara, budaya yang megah, ataukah air yang tercemar dan hewan-hewan yang mati karena air yang tidak mendukung? Ya, Danau Toba bukan sekedar danau, melainkan kebanggaan bangsa, surga wisata, dan pusat suku budaya Batak yang kaya. Dengan kain pulos yang ditenun dengan penuh cinta, hingga falsafah Dalihan Natolu yang mengajarkan nilai persaudaraan dan nilai saling menghormati. Adapun tema pidato yang saya bawakan adalah daya tarik Geopark Caldera Toba, pariwisata berbasis keberlanjutan. Hadirin sekalian, kita patut berbangga bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya Geopark Caldera Toba. Danau Toba bukan hanya danau vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga sebuah mahakarya Tuhan yang lahir dari proses alam jutaan tahun lalu. Keindahan ini menjadi
Geopark Caldera Toba, inovasi dan peran generasi muda. Hadirin yang saya hormati, apa yang perlu kita ketahui tentang Geopark Caldera Toba dan inovasi? Geopark Caldera Toba merupakan kawasan di Sumatera Utara, Indonesia yang diakui sebagai UNESCO Global Geopark pada UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuan utama dari hadirnya usaha ini adalah untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran berkurang. Pangan adalah sesuatu yang tidak akan pernah terpisahkan dari kehidupan manusia. Keajaiban geologi dunia. Ia terbentuk dari letusan sulfur vulkanik purba yang dahsyat. Danau Toba diakui sebagai UNESCO Global Geopark karena bukti dahsyatnya alam dan kuatnya budaya. Dari sisi alam, Danau Toba adalah laboratorium geologi raksasa. Letusan sulfur vulkanik purba yang dahsyat oleh generasi muda. Hadirin yang saya hormati, Geopark Caldera Toba adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada negeri kita, Indonesia. Terbentuk dari letusan supervulkan ribuan tahun lalu, dan kini menjadi danau terbesar di Asia Tenggara, sekaligus menjadi salah satu kaldera terluas di dunia. Keindahan alamnya yang memukau, budayanya, Cinta rakyat tiga, pematang siantar. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul UMKM dan kearifan lokal Batak Toba menjaga budaya, menggerakkan ekonomi. Hadirin yang saya hormati, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga dan memanfaatkan budaya. Batak Toba sebagai salah satu suku dan gagahnya dinding kaldera yang melingkupinya, kita menyaksikan sebuah mahakarya alam. Namun di balik pesona itu tersimpan sebuah kisah tentang kekuatan bumi yang luar biasa. Keindahan yang kita nikmati pada hari ini lahir dari salah satu bencana paling dahsyat dalam sejarah planet ini. Oleh karena itu, pada hari ini, izinkan saya berbicara dengan judul Geopark Caldera Toba membangun kesadaran akan mitigasi bencana. Hadirin yang berbahagia, status Geopark Caldera Toba sejatinya memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, ini adalah sebuah anugerah yang mengangkat pariwisata dan perekonomian kita. Namun, Lomba vokal grup tingkat SMP, inilah nominasinya. di
Lomba Pidato Bahasa Inggris tingkat SMA, inilah nominasinya. Wouldn't that change the way we look at tourism forever? Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests, fellow changemakers, and teachers. Hi everyone, my name is Nolja Taurut. I'm in 12th grade from Assisi Senior High School. And before I begin, I would like to express my heartfelt gratitude to the Komisi PSA Camp for organizing this meaningful event and for raising such a relevant and inspiring theme. Ladies and gentlemen, it is an identity passed down through generations. This dress represents innovation. This ulus represents tradition. And when the two come together, we see how micro, small, and medium enterprises and SMEs can preserve culture. 74,000 years ago, after one of the most powerful eruptions in Earth's history. From an amazing geological event emerged a breathtaking landscape with crystal blue waters, surrounded by green hills, fertile valleys, and unique rock formations. And as part of the UNESCO Global Geopark Network, Toba Caldera is globally recognized by its geological wonders, ecological value, and cultural heritage. But it's different for us. Now, imagine if the same thing were to happen to Lake Toba, the largest volcanic lake in the world. The goal itself is to move us to act, because unlike many calderas, Toba carries not only geological wonder, but also a deep cultural soul that belongs to the Batak people. Losing Toba would mean losing both nature and culture at once. Dear friends, today we gather not merely to admire Toba Caldera, but to ask ourselves, what kind of legacy we will leave behind? 74,000 years ago, fire and ash shaped this land. For
even cultural storytelling. And they do not only generate income, they became the guardians of our cultural identity, passing on from generation to generation and sharing it to the whole global world. Now, supporting the UMKM also means that we're investing in the roots of Indonesia. It empowers entrepreneurs to innovate while also respecting their heritage, creating sustainable 17,000 islands, up to 300 ethnic groups, and more than 700 languages. Our nation is a living museum of traditions, arts, and value. This diversity doesn't separate us, but unite us under one national motto, Bhinneka Tunggal Ika, united in diversity. Standing here today, I invite you to imagine a place where breathtaking landscape meets ancient culture. Pulau Samosir. We become digital guides, and we can even wear a simple uniforms or t-shirt to look official. This gives us experience, build confidence, and promote tourism in the smart and modern way. No need to wait to be adult, we can start now. My friends, these ideas are not expensive, not difficult, and not impossible. What we need is the will to act, because Geopark Caldera Toba need more than tourists. It needs young heroes. Let us be proud not only. But here's the thing. Recognition is not the end. It's merely the beginning. We have a responsibility to protect this area and to make sure it brings benefit to local communities, education, and sustainable development. And this is where young people like you and me come in. So, as youth, we are full of energy, creativity, and ideas. We are the generations that truly understand Global Geopark, or just a memory of what it once was. According to UNESCO, once a heritage site is damaged beyond repair, no recognitions can bring it back. As Native American proverb once said, we do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. That is why today we must talk about preserving the Toba Caldera, not just as a beautiful place, but as a living legacy. Filled with water and become the world's largest volcanic lake. Ladies and gentlemen, the Toba Caldera Geopark is an integrated area encompassing 7 regencies in North Sumatra. Ladies and gentlemen, we should be proud of the beautiful gift God has entrusted to us. The Toba Caldera Geopark holds a wealth of cultural riches, including geological treasure like the world's largest volcanic caldera, the megalithic site of Ambarita, Pusat Buhit with its woven stone, and Tele with its beautiful panoramas. Biodiversity, including the flora like the Andaliman, and fauna like the Siamang and Batak fish. Cultural diversity. Lomba tari budaya untuk tingkat SMA, inilah nominasinya.
Contoh untuk tingkat SMA, inilah nominasinya. The sun and give source to his life, yet conceal cheering us the cold. Who imagined the sun and give sources his life, yet conceal us to bring us the goodness of God. None can fathom in
Festival Mars HBS Keuskupan Agung Medan untuk tingkat OMK Keuskupan Agung Medan. Inilah nominasinya. Menjadi
lomba ekonomi kreatif untuk tingkat orang muda Katolik Sekuskupan Agung Medan. Inilah nominasinya.